Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @agil_r_saputra. Sebuah kisah yang berjudul Mulai. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai akhirnya hari itu pun terselamatkan oleh ibu yang sudah pulang. Walau sempat mengagetkanku karena tiba-tiba ia membuka pintu kamarku dan melihatku sedang merenung aneh di atas tempat tidur. "Kenapa kamu itu? Makan dulu. Itu, ibu belikan mie ayam," kata ibu yang membuatku segera beranjak dan keluar dari kamar. Aku pun makan dengan lahapnya tanpa bercerita tentang kejadian aneh yang baru saja kualami itu kepada ibu. Selesai makan, aku pun bersantai di ruang tamu. Dengan lagi-lagi aku menikmati sebatang rokok sambil melamun menatap jendela. Tidak lama kemudian Naryo datang. Seperti biasa, ia menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Kini dengan wajah yang sumringah. "Aku sudah beli bibit, Mel. Sudah aku tuangkan ke kolam semua," ucap Naryo kala itu disusul oleh ibu yang keluar karena mungkin mendengar Naryo datang. "Gimana nak, sudah beli?" tanya ibu kepada Naryo yang belum sempat duduk. "Sudah bude, alhamdulillah, terima kasih sekali loh ini," jawab Naryo. "Ya sudah toh, nanti malam langsung diintai. Siapa tahu orang itu melakukannya lagi. Ajaklah Sukir kalau kamu takut," kata ibu. "Siap bude, pokoknya nanti malam saya intai bersama Sukir," jawab Naryo dengan semangat. Setelah ibu kembali masuk, kami pun berbincang ke sana kemari hingga waktu menjelang sore. Naryo pamit pulang dan berpesan nanti malam ia akan menghampiriku ke rumah. Aku pun mandi sore dan setelah itu kembali menonton televisi bersama ibu hingga langit mulai petang. "Kamu itu mbok sholat toh nak, sudah besar loh," kata ibu tiba-tiba saja bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Memang kuakui aku jarang sholat. Beda dengan ibu yang amat sangat rajin beribadah. Setelah aku pikir-pikir, aku pun mendengarkan nasihat ibu itu. Kumatikan televisi dan segera mengambil wudhu di kamar mandi. Dan aku pun sholat, mencoba dengan sekusuh-husunya. Tapi entah karena aku jarang melakukannya atau bagaimana, badanku terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang membebani pundakku ketika aku ruku dan ketika aku sujud. Namun aku coba singkirkan itu semua. Mungkin ini godaan yang ingin menegakkan sholatnya, batinku kala itu. Hingga sampailah aku pada tahiyat akhir. Tengkuk dan punggungku seperti merasakan ada seseorang yang berada di belakangku. Entah itu cuma perasaan saja, tapi yang aku rasa perasaanku waktu itu sangat kuat. Bahwa sepertinya ada seseorang yang ada di belakangku. Itu tentu sedikit membuat bacaan doaku menjadi berantakan. Namun aku masih mencoba untuk menafikannya. Tapi kali ini semua berubah dalam waktu beberapa detik saja. Ketika samar-samar aku mendengar doa di belakangku. Suara membisik namun cukup jelas. Waduh, batinku yang kini mulai memejamkan mata dan ingin segera menyelesaikan sholatku. Namun apa yang terjadi? Suara itu kini justru terdengar semakin mendekat. Dan ternyata tidaklah doa yang ia ucapkan, melainkan namaku. Sukir. Sukir. Ya, itu suara bapak. Meski nadanya berbisik, tapi aku tahu betul itu suaranya. Dengan terpaksa aku pun menghentikan sholatku yang hampir selesai itu, sambil menutup mukaku karena takut. Masih aku dengar suara itu, nafasnya dingin, menerpa tengkukku. Sudah pak, ucapku lirih terus-menerus dengan nada menahan tangis. Hingga entah bagaimana suara itu pun hilang begitu saja. Aku pun menengok gemetar hingga setelah aku melihat ke belakang.
Tidak ada siapapun di situ. Aku segera berlari keluar kamar dan duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian ibu datang dengan masih mengenakan mukena, sempat mengagetkanku. Tapi aku lega setelah tahu itu adalah ibu. Nah gitu, sholat, biar hajatmu dikabulkan sama Tuhan, kata ibu yang melihatku masih menggunakan peci dan sarung. Aku hanya menjawabnya dengan senyuman kecutku. Dan kita pun duduk bersama berbincang tentang sesuatu. Oh, nanti gimana? Jadi ke kolamnya Naryo? Tanya ibu. Jadi bu, paling nanti jam-jam 9-an. Tapi emang ibu tidak apa-apa di rumah sendirian? Alah, tidak apa-apa. Ibu bilangin, kalau memang itu perbuatan Pak Solihin, kamu harus bawa pegangan loh. Soalnya dia itu terkenal dengan kliniknya, kata ibu yang langsung membuatku mengernyitkan dahiku. Cekelan opo bu? Keris kae? Tidak. Sudah, diriku sendiri saja sudah cukup, jawabku yang merasa malas kalau harus membawa keris itu keluar rumah. Ya sudah kalau begitu. Tapi kamu tetap hati-hati. Kalau nanti melihat pelakunya, cukup tandai mukanya, kata ibu sambil beranjak masuk dan menawariku kopi. Sambil menunggu kopi yang dibuatkan ibu, aku kembali dalam lamunanku tentang kejadian saat sholat tadi. Menyedihkan sekali aku ini, dihantui oleh bapak sendiri. Apa itu benar-benar bapak ya? Atau entahlah, batinku jengah. Tidak lama kemudian ibu pun datang, membawakan segelas kopi bersamaan dengan azan Isya yang telah terdengar. Wah, terlalu awal tuh Lek Prawiro azan Isyanya, ucap ibu mengatakan Lek Prawiro, si marbot masjid di desa ini, sambil meletakkan gelas kopi itu di depanku. Maklum toh bu, sudah tua, jawabku bercanda. Kami pun berbincang sejenak dan ibu pergi ke dalam untuk sholat Isya. Selang beberapa saat kemudian, aku yang sempat disuruh oleh ibu untuk sholat juga hanya bisa mengiyakan, tanpa punya keinginan untuk melaksanakannya. Jujur aku masih terngiang kejadian saat maghrib tadi. Singkat cerita, menit demi menit berlalu, aku masih duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Naryo. Sekitar pukul 9 malam, ibu keluar dan berkata ingin tidur terlebih dahulu. Ibu tidur dulu ya, nanti pintunya dikunci saja dari luar kalau kamu mau pergi ke kolam bersama Naryo, ucap ibu sambil menguap. Aku pun mengiyakannya, dan tepat pukul setengah 10 malam, Naryo datang dengan setelan malamnya, kupluk, senter dan kain sarung yang terselempang di pundaknya. Ayo berangkat, Bel, kata Naryo begitu masuk ke dalam rumah. Aku pun langsung bersiap dengan setelan yang kurang lebih sama. Dengan langkah pasti, kita berangkat ke kolam Naryo di ujung desa. Singkat waktu sesampainya di sana, sebelum masuk ke gubuk, aku dan Naryo berkeliling terlebih dahulu di setiap sisi 4 kolam miliknya itu, yang kini 2 diantaranya sudah penuh dengan ikan lele seukuran ibu jari orang dewasa. Setelah selesai, kita pun masuk ke gubuk, menyalakan lampu templok dan membakar obat nyamuk. Terus ngapain aja ini kita di sini? Tanyaku. Ya sembunyi toh, namanya juga mengintai. Kami sempat membakar ketela dan berbincang terlebih dahulu sampai sekitar pukul 12 malam. Dinginnya angin malam itu membuat kita mengantuk dan kita pun memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk. Lentera sudah diturunkan dan diletakkan di sudut bawah gubuk agar cahayanya tidak begitu terlihat dari luar. Kita pun mulai merebahkan tubuh kita masing-masing, mencari posisi ternyaman di amben yang seharusnya hanya cukup untuk 1 orang itu. Hingga suara binatang malam pun menghipnotis kita untuk terlelap. Entah berapa lama semua hilang karena lelapku, hingga kalau tidak sadar, sekira hampir pukul 2 dini hari, Naryo membangunkanku. Bangun Bel, bisik Naryo sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Kamu dengar tidak? Kata Naryo lagi ketika aku sudah terbangun. Dengar apa? Jawabku seraya mengusap mataku. Diam dulu, kata Naryo pelan. Dan beberapa detik setelah itu, terdengar suara orang terbatuk-batuk.
Suaranya tidak dekat, namun sepertinya juga tidak begitu jauh. Mungkin beberapa meter saja dari samping gubuk. Suara batuk itu masih terdengar. Naryo langsung bangkit meraih senter. Sempat aku cegah karena aku seperti mempunyai perasaan yang tidak enak. Ya, aku seperti mengenali suara itu. Tapi akhirnya aku dan Naryo pun memutuskan untuk keluar. Kami mengarahkan senter ke sudut-sudut kolam. Dengan suara batuk yang masih terdengar jelas dan menggema. Aku yakin sekali dengan suara ini. Namun rasanya aku tidak punya motif untuk memberitahukannya kepada Naryo. Suara itu terdengar kembali untuk kesekian kalinya. Naryo yang langsung mengarahkan cahaya senter ke arah sumber suara. Selalu tidak menemukan apapun. Suaranya seperti berpindah-pindah. Dan mungkin ini yang terakhir kalinya suara itu terdengar. Suaranya berasal di sudut kolam yang kosong. Mendengar itu dengan kompak aku dan Naryo langsung mengarahkan cahaya senter masing-masing ke sumber suara. Dan kini terlihatlah, bukan Pak Solihin, bukan juga orang lain. Yang jelas ini bukanlah seperti yang kita harapkan. Beberapa saat Naryo mematung dengan senternya yang menyoroti sosok itu. Beda halnya dengan aku yang seketika langsung menundukkan kepalaku dan perlahan menyeret Naryo untuk mundur dan segera masuk ke gubuk. Naryo yang segera sadar tentang siapa sosok di depannya itu dengan gemetar berbalik badan dan memegang erat tanganku, menyeret langkahnya masuk ke dalam gubuk. Ya, sosok itu adalah Bapak, lengkap dengan setelan khasnya, menatap aku dan Naryo dan sempat kulihat ia sedikit tersenyum. Aku dan Naryo sudah berada di dalam gubuk. "Pak Parman, Bel, bapakmu," kata Naryo seperti menerangkan sekaligus bertanya denganku. Antara rasa takut dan harus tetap terlihat tenang bercampur dalam hatiku. "Tenang, Bel, tenang." Hanya itu yang bisa aku ucapkan kepada Naryo saat itu. Menit demi menit berlalu. Suara batuk itu sudah tidak terdengar lagi, walau tidak dengan ketakutan di wajah Naryo. Aku mulai menyalakan sebatang rokok dan kuberikan kepada Naryo agar dia merasa tenang. Dan setelah itu tidak ada lagi pembicaraan antara kita berdua. Naryo yang tampak linglung kini hanya bisa melamun. Begitu juga dengan aku yang merasa bingung harus bicara apa. Selang beberapa saat kemudian kami pun kembali merebah. Hingga tidak terasa kami pun tertidur setelah kejadian ganjil itu. Singkat cerita kami pun terbangun keesokan harinya. Wajah Naryo yang terlihat pucat langsung berbicara kepadaku. "Asli, kalau semalam seperti mimpi, baru kali ini aku mengalami hal seperti itu," kata Naryo di antara cahaya matahari yang masuk dari rongga-rongga gubuk bambu ini. Dan setelah beberapa saat kemudian, kita pun keluar dan berjalan pulang di pagi yang terasa aneh ini. Hari ke-20 sepeninggal Bapak. Seiring kejanggalan yang semakin berlarut-larut, sosok Bapak yang menghampiriku setiap malam malah semakin membuatku ragu. Ditambah lagi kini desas-desus para tetangga yang mengaku melihat Bapak berjalan mengelilingi desa, membuat orang takut keluar malam. Pak Solihin yang pertama kali berkoar saat meminta maaf kepada Naryo. Akhirnya memang benar ia yang meracuni kolam ikan milik Naryo. Ia berujar terpaksa mengakui itu karena terus dihantui sosok Pak Parman. Mendatanginya 3 hari berturut-turut, bahkan hampir mencekiknya. Apakah itu benar-benar arwah Bapak? Atau jin penunggu keris itu yang mengejawantahkan dirinya menyerupai Bapak? Yang jelas semua akan terjawab seiring waktu yang berjalan. Malam Selasa Kliwon, tepat 20 hari Bapak meninggal, aku, Pak Dekarjo, dan Lek Minto usai mencuci keris itu, memandikannya dengan air kembang, serta mengasapinya dengan kemenyan. Setelah Pak De dan Paman berpamitan pulang, aku mulai bicara kepada ibu tentang keraguan ini. "Bu, apa ini tidak dosa? Ini musyrik loh," ucapku yang waktu itu melihat ibu tampak gelisah. "Sebenarnya ibu tahu itu, tapi bagaimana lagi? Pak De dan pamanmu sudah ngotot kegirangan," kata ibu. Di sini ibu juga berkata bahwa ibu tahu betul dulu gelagat almarhum Bapak sebenarnya tidak ingin aku meneruskan semua ini. Bahkan dia sempat ingin melarungnya. Hanya saja kata ibu, sebelum Bapak sempat melakukan itu,
Beliau sudah terlebih dahulu sakit. Apa sakitnya Bapak ada hubungannya dengan ini? Tidak nak, tidak ada hubungannya. Bapak itu kan sakitnya macam-macam. Ya ginjal, ya paru-paru, sangga ibu. Aku pun kembali membicarakan itu, tentang bagaimana jika sebaiknya aku tidak meneruskan semua ini. Karena jujur, dari dalam hati aku tidak begitu tulus melakukannya. Walaupun sudah belakangan ini aku paksakan, tapi tetap saja aku rasa ini bukanlah hal yang bijak. Ya sudah, tunggu 40 hari dulu. Nanti ibu bantu ngomong pelan-pelan sama Pak D, jawab ibu yang bersamaan dengan itu. Dah, lampu penerangan di atas kita meletus, disusul oleh listrik yang seketika padam. Aku pun berdiri untuk melihat ke arah depan rumah. Oh, konslet. Batinku yang melihat lampu tetangga depan rumah masih menyala. Aku pun keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik yang anjlok itu. Ada apa ini? Kok tiba-tiba meledak? Batinku tidak enak. Waktu menunjukkan sekira pukul 11 malam. Tampak wajah ibu yang gelisah setelah ledakan itu. Buru-buru ia menyuruhku untuk masuk ke kamar. Sudah, sekarang tidur saja, sudah malam, kata ibu seraya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Begitu juga denganku yang mau tidak mau harus masuk ke kamarku juga. Apa dia tidak terima ya? Tadi aku ngomongin. Batinku sambil naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhku. Bolah, ucapku, menarik selimut dan memiringkan badanku. Firasatku mulai tidak enak. Firasat yang memang kerap kurasakan hari-hari ini. Firasat akan kehadiran sosok perupa bapak itu. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan itu dan sambil memejamkan mata, aku bersikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikirku berbisik hingga tidak terasa mataku mulai berat dan mengantuk. Sekuat hati aku mencoba untuk tidak menghentikan zikirku, membuat tempo kalimat yang kuucapkan menjadi semakin lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di sini kejanggalan mulai terjadi. Samar-samar aku seperti mendengar orang yang menirukan kalimat zikirku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengisi di setiap jeda zikirku. Aku yang pada awalnya belum yakin betul kini memilih diam. Sambil mengernyitkan dahi, aku mencermati apakah aku benar-benar mendengar atau hanya salah dengar saja. Tapi suara itu hilang ketika aku terdiam dan muncul kembali setelah aku mengucapkan kalimat zikir lagi. Begitu terus berulang-ulang sampai aku berhenti dan berlanjut beberapa kali. Hingga akhirnya untuk kesekian kalinya aku kembali diam dan suara itu kini tidak hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuturnya jelas membisik dari belakang badanku. Aku yang tadi merasakan kantuk, tentu kini mata ini menjadi terbuka lebar, melototi tembok sambil mendengar suara yang mau tidak mau kini harus terdengar itu. Allahu Akbar. Suara itu semakin lambat dan panjang. Allahu Akbar. Semakin panjang lagi dan kini seperti membisik di telingaku. Keringatku mulai bercucuran, tubuhku gemetar, seiring dengan aroma minyak wangi bapak yang kini tercium di hidungku. Astagfirullah, ucapku gemetar dan gelagapan. Ada dorongan yang cukup kuat di dalam hatiku untuk memeriksanya. Namun sepertinya aku tidak kuasa apabila harus membalikan tubuhku ini. Aku pun memilih untuk membiarkan saja suara itu. Namun semakin lama, suara itu semakin kuat. Suara yang tadi membisik kini tidak lagi dan sangat bisa ditebak suara siapakah itu. Ya, benar, suara bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku hanya bisa menangis gemetar dan setelah beberapa saat suara itu bertahan. Kini aku harus mengambil resiko. Aku harus membalikan tubuhku. Dengan perlahan aku membalikan badanku beriringan dengan suara bapak yang masih terdengar. Dan setelah tubuhku sudah benar-benar membalik sepenuhnya, suara itu pun hilang. Tidak ada sosok yang aku lihat. Nafasku masih terengah, tubuhku juga masih gemetar. Dengan lemas aku pun kembali membalikan tubuhku. Tapi apa yang aku lihat setelah aku berbalik? Seorang berselimutkan kain sarung lusuh berada di sampingku dengan posisi membelakangiku.
Ya, itu bapak. Aku hafal betul aroma dan motif pada kain sarungnya. Aku hanya bisa menutupi wajahku dengan kedua tanganku. Dan dengan gemetar, aku pun membalikkan tubuhku lagi. Aku tidak lagi merubah posisi. Kini aku menangis tidur meringkuk membelakangi sosok yang menyerupai bapak itu. Dan waktu itu aku seperti berada di titik puncak ketakutan. Teriak pun aku tidak bisa, apalagi berdoa. Bahkan tasbih juga entah kenapa kini sudah tidak lagi berada di genggamanku. Ditambah lagi dengan suara nafas berat yang kuyakini keluar dari sosok yang menjelma menjadi bapak itu. Seret, seret, seret. Selimutku tersingkap dengan sendirinya, membuat tangisanku kini menjadi kencang. Hingga selang beberapa saat kemudian, ibu yang sepertinya mendengar tangisanku dari kamarnya pun mendatangiku. Ah, lega batinku ketika mendengar ibu membuka pintu kamar dan masuk. "Kenapa, Nak? Kenapa?" ucapnya sambil menggoyangkan tubuhku. Di sini seketika tangisanku pun pecah. "Aku tidak kuat, Bu. Tidak kuat," ucapku setelah bangkit dan memeluknya. Ibu yang sudah seperti memahami apa yang terjadi pun mengajakku untuk tidur di kamarnya. Dengan lemas dan tertatih, aku berjalan bersama ibu menuju ke kamarnya. Tubuhku benar-benar terasa lemah. Dengan pelan aku membaringkan tubuhku dan aku pun memejamkan mata erat di samping ibu hingga tanpa terasa aku terlelap setelah kekacauan ini. Singkat cerita, aku terbangun keesokan harinya dengan pening dan sedikit demam. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Oh, mungkin ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit sambil memijat pundakku sendiri. Setelah duduk sejenak, aku pun beranjak keluar. Dengan langkah yang sedikit kuseret, aku memanggil-manggil ibu. "Bu," ucapku. Bertemulah aku dengan ibu di ruang dapur. "Bagaimana, Nak, badanmu?" tanya ibu yang tengah menyalakan kompor minyaknya. "Nggak enak, Bu. Sepertinya aku masuk angin," jawabku sambil menahan rasa pusing di kepalaku. Aku pun beranjak meninggalkan ibu dengan ingatan kejadian semalam yang masih saja terngiang di pikiranku. "Ah, biarlah," kataku sambil berjalan menuju kamarku sendiri. Aku masuk ke kamar, membuka jendela beserta tirainya. Kupungut pula bantal di lantai yang mungkin terjatuh tadi malam. Kutata di tempat yang seharusnya, namun lagi-lagi ada pemandangan tidak lazim. Terlihat bercak-bercak kecoklatan di sisi ujung kasur tidurku. Aku coba usap dengan tanganku untuk memeriksanya, dan saya yakin ini adalah ceceran tanah basah yang meresap. "Apa-apaan ini?" kataku pelan. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa ceceran tanah basah ini berada di tempat yang sama, di mana semalam hantu yang menyerupai bapak itu terbaring membelakangiku. Seketika tanganku bergidik. "Brengsek," gerutuku sopan. Aku pun buru-buru keluar dan memberitahukannya kepada ibu. Kugeret saja ibu yang berada di dapur itu kini masuk ke kamarku. Ibu juga tampak keheranan setelah melihat itu, dan ia yang sempat melentikan jarinya untuk memeriksa tanah itu pun berkesimpulan bahwa ini adalah tanah kuburan. "Tanah kuburan ini," ucapnya yang kini langsung menarik kain spray itu dan menyuruh aku untuk segera membuangnya. "Buang, buang," kata ibu yang entah mengapa kini terlihat sangat kesal. Kubuang kain spray itu di belakang rumah. Lalu aku bakar bersama dengan sampah-sampah. Api sudah menyala. Aku tunggu hingga kain itu benar-benar terbakar habis. "Jadi, Bapak bangkit dari kubur dan pulang semalam?" Batinku di depan api yang sudah tampak membesar. "Ah, tidak masuk akal," kataku sambil mendorong kain itu dengan sebatang kayu agar lebih masuk ke dalam sampah yang aku bakar. Sekira setengah jam kemudian kain itu sudah terbakar habis, tidak tersisa. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Aku mencari ibu yang ternyata tengah berada di ruang tamu. Tangannya tampak buru-buru mengusap wajahnya saat tahu aku datang menghampirinya. Ibu menangis," batinku yang langsung segera duduk di sampingnya. "Sudah, besok tetap harus dilarung keris itu," kata ibu dengan marah. "Ini sudah tidak benar. Masa Bapak menjadi arwah gentayangan?" kata ibu lagi yang sepertinya sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan hal ini. Ini sesuai dengan perkiraanku saat ini, yang sudah cukup lelah menghadapi sosok yang menyerupai bapak itu datang setiap malam.
Karena memang tidak semestinya seseorang yang sudah meninggal kembali pulang untuk menghantui keluarga dekatnya. Apalagi dengan rumor di desa ini, sudah cukup banyak orang yang mengaku melihat bapak berkeliling desa. Sampai-sampai tidak ada orang yang mau keluar di desa ini saat malam. Nanti kan, Pak Ade Karto dan Paman Minto kan mau kesini toh Bu. Pokoknya nanti kita langsung bicara, ucapku saat itu. Setelah itu kita pun kembali mengobrol untuk menenangkan suasana. Walau badanku masih terasa sangat tidak enak, seperti ada sesuatu yang kugendong di pundakku. Dan setelah beberapa aku dan ibu ngobrol, terdengar suara dari arah depan. Assalamualaikum. Seseorang membuka pintu dan langsung masuk. Naryo datang dengan membawa rantang 3 tingkat penuh dengan makanan. Ini Bude, ada bancakan dari ibu saya, kata Naryo sembari meletakkan rantang itu di atas meja. Ibu pun tentu menyambutnya dengan baik dan berterima kasih kepada Naryo, karena memang kebetulan aku dan ibu sedang tidak punya lauk yang istimewa. Sementara ibu pergi ke dapur untuk menyalin wadah makanan ini, aku dan Naryo pun saling berbincang. Gimana Bel? Berhari-hari kok tidak kelihatan, sehat toh? Kata Naryo. Lagi gak enak badan Bel, jawabku sambil memegang pundakku yang terasa semakin berat saja. Oh, kamu sedang sakit toh? Sebenarnya mau aku ajak mancing, tapi sudahlah, besok saja kapan-kapan, kata Naryo. Bersama dengan itu ibu keluar, membawa rantang milik Naryo yang sudah bersih dan dicuci. Ikin dul rantangnya, terima kasih ya, bilang ke ibumu, kata ibu sambil meletakkan rantang itu di depan Naryo. Setelah berbasa-basi sejenak, Naryo pun pamit pulang. Ia menepuk bahuku, melempar senyum ke ibu dan menganggukkan kepalanya ke arah belakang ibuku. Sontak ibu langsung menoleh ke arah belakangnya yang tidak ada siapa-siapa itu, sambil kembali menatap Naryo yang sudah berjalan keluar rumah. Naryo tadi senyum ke siapa ya? Tanya ibu beberapa saat setelah Naryo berpamitan pulang. Sudahlah Bu, tidak usah dibahas, kataku yang merasa kepalaku semakin pusing. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sesuai perkiraanku, Pak Ade Karjo dan Lek Minto datang ke rumah. Ada yang aneh di gelagat mereka. Wajahnya tampak suram dan lelah. Setelah meminta dibuatkan kopi oleh ibu, Pak Ade dan Paman pun duduk. Aku keluar dari kamar, menyalami mereka berdua dan ikut duduk. Dan selang beberapa saat kemudian, ibu datang membawa 3 cangkir kopi panas. Ini sepertinya gangguannya sudah keterlaluan. Terus terang saja, aku dan Sukir sudah tidak kuat, kata ibu begitu saja untuk mengawali pembicaraan. Sejenak Pak Ade dan Paman tampak saling pandang dan pamanku berkata, iya, memang semakin lama kok semakin aneh. Aku juga takut kalau kita hanya dipermainkan oleh dia, jawab Lek Minto kala itu dengan mimik wajah yang gelisah. Pak Ade menghela nafasnya dan menganggukkan kepalanya, dan tanpa diduga ia membuka 3 kancing baju yang dipakainya untuk memperlihatkan sesuatu. Ini semalam sepulang dari sini ketika aku sedang enak-enak tidur, kata Pak Ade sambil memperlihatkan luka cakaran aneh di dadanya. Menurut penuturan Pak Ade, semalam setelah kita mencuci keris itu saat pulang, Pak Ade dan Paman sempat membuka obrolan di mana mereka mulai meragukan mandat ini. Mereka merasa berdosa karena sudah memaksaku untuk mewarisi keris itu. Konon setelah pemikiran itu muncul, makhluk itu marah dan menyerang Pak Ade. Menurutnya, ini bukanlah sifat bapakku. Lek Minto, pamanku juga mengalami kejadian yang kurang lebih sama dengan Pak Ade, di mana ia semalam dicekik oleh sosok yang menyerupai bapak. Jelas itu bukan Mas Parman, kata Lek Minto dengan lemas saat menceritakan itu. Pembicaraan adil inilah yang aku inginkan selama ini. Aku dan ibu pun juga langsung bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini terjadi. Hingga setelah pembicaraan yang cukup panjang dan lebar, akhirnya kita semua berkesimpulan dan mengambil mindset kalau sosok yang menyerupai bapak itu bukanlah bapak, melainkan jin yang menjelma saja untuk mempertahankan eksistensinya. Kalau dilarung apa tidak bahaya, seperti yang pernah Pak Ade dan Paman ceritakan, yang katanya bisa mengancam nyawa, kataku untuk memutuskan pembicaraan ini.
Pak Ade dan Paman hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu belum pasti, hanya perkiraanku dan mitos saja yang pada akhirnya memang kejadian ketika aku ingin menghentikan semua ini. Dia langsung ngamuk," kata Pak Ade. "Terus ini baiknya gimana?" tanyaku. "Ya sudah, dilarung saja, tapi tidak bisa sekarang. Tetap menunggu setelah 40 hari. Kali ini Lek Minto yang menjawabnya. Akhirnya sore itu pun kita sepakat untuk menghentikan semua ini. Kita semua sama-sama menguatkan karena pasti akan ada sesuatu yang terjadi setelah pembicaraan ini. Pak Ade pun meminta keris itu untuk dibawa ke hadapannya. Dan sambil membaca mantra yang aku sendiri pun tidak tahu, Pak Ade mulai mengikat keris itu dengan kain kafan penutup di seluruh bagiannya dan menguncinya dengan tetesan kemenyan yang terbakar. Tidak terasa maghrib hampir menjelang. Pak Ade Karjo dan Lek Minto segera berpamitan serta berpesan kepadaku dan ibu agar menggelar kasur saja di lantai. "Pokoknya jangan tidur di atas ranjang," kata Pak Ade sebelum keluar dari rumah. Aku tidak begitu mengerti apa alasannya. Yang jelas, aku dan ibu memilih untuk menurutinya. Meski aku harus kedinginan di antara badanku yang masih agak demam ini. Singkat cerita, tibalah malam. Pikiranku tentu sudah macam-macam. Akan ada apa lagi di malam ini? Batinku was-was. Aku dan ibu sudah berada di kamarnya. Kita tidur bersama dengan menggelar matras di lantai. Kalau tubuh kita berada di lantai atau dekat dengan tanah, katanya lelembut tidak bisa mencelakakan kita, walau mungkin masih bisa menampakkan diri dan mengganggu kita dengan suara, kata ibu seraya menata spray di matras itu. Jam sudah menunjukkan sekira hampir pukul 10 malam. Kita semua bersiap untuk tidur. Untung aku baru saja minum obat, jadi mungkin malam ini aku bisa tidur lebih cepat. Tampak rasa takut yang mencoba disembunyikan oleh ibu. Aku sangat jelas melihatnya. Dengan nada galaknya, berulang kali ibu menyuruhku untuk banyak-banyak berdoa. "Iya bu, iya," jawabku seraya menarik selimut menutupi ujung kaki hingga leherku. Kami pun saling mencari posisi ternyaman, memejamkan mata sampai tidak terasa kami pun terlelap. Detik demi detik terus bergerak maju. Seiring malam yang semakin larut, beberapa kali aku sedikit terbangun dari tidurku karena nyamuk yang menggigit pipiku. Dan entah pukul berapa waktu itu, aku kembali terbangun. Tapi bukan karena nyamuk atau dinginnya udara yang menerpa kakiku, namun karena suara langkah kaki yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah ini. Suaranya seperti orang berjalan menggunakan sepatu. Aku sedikit terbangkit untuk mencermati itu. Duh, aku bukan salah dengar. Suara itu benar-benar ada, berjalan dari ruangan satu ke ruangan lain di rumah ini. Aku segera membangunkan ibu dengan pelan. Aku tentu tidak mau ketakutan sendiri, dan kita pun kini sama-sama mengamati suara itu dari dalam kamar. "Itu bu, dengar tidak?" tanyaku berbisik. Pada awalnya mungkin ibu masih merasa ini bukanlah sebuah kejanggalan. Ia justru ingin bangkit dan memeriksanya keluar, hingga aku pun mencegahnya. "Ini tetap dia bu, aku sudah hafal," ucapku sembari meraih tubuh ibuku yang hendak bangkit. "Terus kita harus bagaimana?" kata ibu. "Sudah, diamkan saja, kita jangan keluar." Tap, tap, tap. Langkah kaki itu masih terdengar. Ibu pun tampak semakin mencermati di antara rasa ragu dan takutnya yang mungkin bercampur menjadi satu. Dan pada suatu momen tiba-tiba saja ibu memelukku ketakutan sambil berkata, "Itu jalannya bapak nak," ucap ibu dengan nada bicara yang menahan tangis. Aku hanya terdiam saja sembari memegang erat pundak ibu. Sebagai seorang istri, ibu tentu hafal betul semuanya tentang bapak. Aku tidak meragukan itu. Di antara suara langkah kaki itu, ibu berdoa dengan lantang, namun masih dengan suara yang berbisik. Suasana ini justru membuatku menjadi semakin takut. Semakin aku cermati, suara langkah itu terasa semakin mendekat dengan langkah yang kian cepat, seperti sedikit berlari. Tap, 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 dan langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Membuat pelukan kita semakin erat. Ibu sudah terisak dengan tangisnya. Begitu juga dengan aku yang kini menatap ke arah pintu yang seperti menunggu
apalagi yang akan makhluk itu lakukan. Dan benar saja, karena tidak selang beberapa lama langkah itu berhenti. Kini pun pintu kamar mulai diketuk. Tak tak tak. 3 kali ketukan itu seingatku terdengar, membuat aku dan ibu sedikit tersentak karena kaget. Kupalingkan pandanganku dari arah pintu, merunduk di sela-sela pelukan ibu, dan disinilah teror sedih yang sebenarnya. Bune, Bune, Kir, Sukir. Jelas terdengar suara dari balik pintu memanggil aku dan ibu. Ya, lagi-lagi suara bapak. Mendengar itu ibu tersentak dan mendongakkan kepalanya, menatap ke arah pintu dengan linangan air mata dan keheranan. Sudah mas, ucap ibu yang sepertinya mulai terbawa suasana, dan suara itu muncul lagi. Bu, Bune, ini bapak bu, tolong bukakan. Begitulah sekira suara yang kami dengar waktu itu. Aku dan ibu semakin tersentak dan sedikit memundurkan posisi. Tidak, kamu bukan bapak, ucapku tiba-tiba saja. Setelah itu pintu kembali diketuk, lebih tepatnya digedor. Sosok itu seperti memaksa masuk ke dalam kamar. Kini aku dan ibu hanya bisa meringkuk dan berdoa ketakutan. Dan suasana itu pun kembali berulang. Sosok dengan suara bapak itu kembali memanggilku dan ibu, mencoba meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar bapak, namun dengan nada yang marah. Bune, Sukir, iki bapak. Aku semakin yakin itu bukanlah bapak. Ia sudah meninggal dan tenang di sana. Yang sekarang tengah bersuara ini adalah jin yang mencoba memanipulasi kami. Sampai akhirnya entah setelah beberapa lama, yang jelas akhirnya suara itu pun hilang begitu saja, meninggalkan kami yang meringkuk, terengah ketakutan di atas matras tipis itu. Malam itu kita benar-benar tidak tidur hingga adzan subuh berkumandang. Bagaimana kita bisa beristirahat setelah kejadian itu? Singkat cerita, keesokan harinya setelah matahari benar-benar terbit, barulah aku dan ibu keluar dari kamar. Pemandangan janggal lagi-lagi langsung terlihat. Ceceran-ceceran tanah basah tersebar di lantai. Aku dan ibu berjalan merunutnya. Dan ternyata ceceran tanah itu hampir ada di setiap ruangan rumah ini. Tanpa berbicara, ibu segera berjalan ke dapur dan kembali lagi membawa sapu dan pengki. Ibu pun menyapu ceceran tanah itu dengan raut wajah yang tentu dipenuhi dengan kesedihan. Nalarku terkoyak. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ilmu macam apa ini yang diturunkan Mbah Kakung kepada bapak dan sekarang dipaksakan untuk diwariskan kepadaku? Jelas ini adalah sebuah kesesatan. Batinku memberontak. Suasana pagi itu tentu menjadi sangat aneh, dan ternyata tanpa kuduga kejadian ini terus berulang selama kurang lebih 20 hari. Berhari-hari itu sosok yang menyerupai bapak itu datang, mengetuk pintu kamar, memanggil-manggil aku dan ibu, dan menyisakan tanah-tanah basah di setiap lantai ruangan rumah ini. Setiap pagi pula selama kurang lebih 20 hari lamanya, aku dan ibu membersihkan ceceran tanah itu. Apa kabar dengan Pak Dekarjo dan Lek Minto? Mereka juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Didatangi bapak namun dengan mimik yang marah. Sampai tibalah sehari setelah 40 hari kematian bapak, di mana inilah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Aku ingat, itu pagi hari, sekira pukul 6 lebih sedikit. Pak Ade dan Paman mengambil keris itu di rumah untuk melarungnya di sebuah pantai di daerah Kendal, Jawa Tengah. Daerah di mana Mbah Kakung dulu dilahirkan. Konon memang di pantai itu, dahulu Mbah Kakung mendapatkan keris itu. Aku sempat ingin ikut melarung keris itu, namun dilarang oleh Pak Ade dan Paman. Sudah, biar aku saja yang mengurus, kata Pak Ade waktu itu. Mereka berangkat menggunakan mobil. Aku ingat betul, aku dan ibu mengantarkannya sampai depan rumah. Tanpa aku tahu kala itu adalah kala terakhir aku bertemu dengan Pak D dan Paman dalam keadaan hidup. Pak Dekarjo dan Lek Minto mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju pantai itu. Keduanya meninggal dunia dalam tragedi itu. Aku dan ibu yang mendapat kabar saat sore hari tentu terkejut dan sangat terpukul. Apa ini semua karena keris itu? Pada akhirnya keris itu tidak pernah dilarung. Keris itu kembali lagi ke rumah, diantar oleh seseorang aparat teman baik bapak beberapa hari setelah kecelakaan yang menimpa Pak D dan Paman. Kusebut saja sebagai keris sumber bencana. Mengacaukan setiap tatanan dalam hidupku, membuatku sempat depresi
karena menyalahkan diriku sendiri atas kematian Pak D Karjo dan Lek Minto. Ditambah lagi Bude istri Pak D dan Bule istri Paman kini seakan membenciku, menyalahkanku atas kematian suaminya. Tapi apakah aku patut untuk disalahkan? Ini semua bukanlah mauku. Pada akhirnya aku tentu tidak sudi merawat keris itu. Beruntung waktu itu ada seorang kiai dari pondok pesantren ternama di kota ini yang mau menolong dan membawa keris itu. Setelah beberapa lama bertahan di rumah dan mulai meneror dengan rupa yang menyerupai bapak lagi. Dan demikian cerita ini berakhir dengan kesepian antara aku dan ibu yang ditinggalkan oleh beberapa saudara terdekatnya. Tapi kehidupan tetap harus berjalan. Dengan berat dan sepi, aku berjuang bersama ibu. Karena memang hanya dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah meninggalkanku. Selang setahun setelah semua ini terjadi, aku melanjutkan sekolahku. Hingga menjadi sarjana pendidikan sekira 5 tahun setelahnya. Aku pun mengikuti jejak bapak, menjadi PNS dan mengajar di sebuah SD negeri di kota ini. 3 tahun kemudian aku menikah dan mempunyai 2 orang anak. Aku tetap hidup bersama ibu, bersama istri dan kedua anakku di rumah kenangan ini hingga ibu menyusul bapak di alam surga pada tahun 2020 lalu karena sakit. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mengikuti hingga akhir cerita ini. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.